Halo sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percobaan MQTT Publisher dan Subscriber. Ini yang kita praktekkan sesuai yang diajarkan oleh Mas Adam Damara di sharing session kelas robot. Nah, saya coba aplikasikan MQTT-nya untuk keperluan panic button. Saya sudah membuka example sketch dari MQTT ini, yaitu dari library kita cari ya pub subclient dari example MQTT ESP8266. Kita bandingkan. Nah, ini saya sudah isikan SSID handphone saya dengan passwordnya. Kemudian saya menggunakan MQTT server atau broker dari Nusabot yang sudah di-open oleh Mas Adam. Terima kasih. Kemudian saya akan menggunakan panic button berupa saklar push button di GPIO 5. Kemudian saya juga menggunakan library ticker. Ini saya perkenalkan untuk multitasking di ESP8266. Nah, nanti akan mengeksekusi LED kedip sebetulnya menggunakan digital write. Kemudian statusnya kita gunakan not digital read dari LED within-nya, supaya kita tahu bahwa alatnya meskipun tidak ada aktivitas tapi dia terlihat running dengan indikator LED ini. Kemudian kita lihat di bagian setup. Nah, bagian setup itu saya cuma menambahkan saklar sebagai input dengan pull up supaya tidak ada noise atau bouncing pada saat saklar ditekan. Kemudian saya print start MQTT Publisher. Kemudian saya jalankan tickernya, yaitu flip yang tadi namanya flipper atau flip sebanyak 500 milisecond atau 0,5 second. Kemudian pada bagian loop saya ubah dari defaultnya itu menjadi membaca saklar, digital read saklar. Jikalau, maka saya akan menghentikan ticker, yaitu dengan command flipper detach. Kemudian LED-nya akan saya buat nyala. Kemudian ini langsung ke bagian message-nya. Yang akan di print itu adalah misalnya nama minimarket April help me. Kemudian saya print publish message dengan isi message-nya. Kemudian ini bagian terpenting adalah client publish, yang isinya adalah topiknya adalah panic button dengan message-nya yang tadi April help me. Nah, saya kasih delay 5 second agar tidak terlalu cepat memproses penekanan saklarnya. Jadi kita kasih delay cukup lama. Kemudian saya aktifkan lagi tickernya dengan flipper attach 0,5 second dan memanggil fungsi flip. Nah, ini aja perubahannya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana kita akan download atau kita akan upload dengan menekan Ctrl U.
agak cukup lama. Kita tunggu hasil compile sampai dengan proses uploadnya selesai. Sedikit lagi. Ya, 7%, 30%. Kita akan perhatikan pada poin setup apa saja yang dilakukan dan kita amati pada serial console-nya. Ya, sudah Wi-Fi connected dengan IP address sekian, MQTT publisher start, kemudian sudah terkoneksi ke brokernya. Kita lihat bagaimana tampilan dari pada MCU-nya. Ya, tickernya sudah bekerja, dia ada LED berkedip. Kemudian bagaimana kita memantau panic button ini? Tentu saja kita harus menggunakan MQTT client. Dalam hal ini saya wakili dengan MQTT Explorer. Nah, ini sudah saya koneksikan. Kita akan coba tekan push buttonnya, apa yang terjadi dengan status atau topik dari panic button di brokernya. Saya tekan, ya, berubah jadi April Mart Help Me. Nah, LED-nya kembali standby. Itu adalah MQTT Publisher. Yang sebelah kiri ini adalah subscriber yang sudah saya pasangkan buzzer. Nah, saya akan coba ke tahap kedua, yaitu membuat MQTT subscriber. Ini juga dari example-nya saya tambahkan SSID, password, kemudian brokernya dari Nusabot. Terima kasih Mas Adam Damara. Kemudian saya tambahkan seperti biasa definisi pin buzzernya di GPI OL5. Kemudian saya buat parameter atau variabel boolean berupa alarm serta counter, dan saya pakai kembali ticker untuk mendemonstrasikan multitasking pada ESP8266. Apa yang ada di dalam klip ini saya tambahkan selain kedip-kedip LED, juga mengecek jika alarmnya true maka akan menyalakan buzzer secara toggle atau bergantian. Nah, ini ada counter yang saya naikkan terus. Jika counternya telah mencapai 20 kali, maka counter di-nolkan, alarmnya di-pulse, buzzernya dimatikan. Ini fungsi dari flip ticker yang saya buat. Kemudian yang diubah berikutnya adalah pada bagian, ya kita bandingkan dengan example-nya, yakni pada bagian callback. Ya. Pada bagian callback itu saya ubah mengikuti petunjuk dari Mas Adam. Pertama saya buat variabel string berupa pesan. Kemudian saya pesannya payloadnya saya collect pada pesan. Nah, kemudian pesannya itu dicek dengan menggunakan substring apakah beberapa karakter pertama atau 7 karakter pertamanya adalah help me. Jika benar maka tampilkan ke serial. Alarmnya dibuat true supaya buzzernya berbunyi. Setelah selesai pesannya dinolkan lagi. Kemudian yang saya tambahkan juga di dalam setup itu hanya serial print, MQTT subscriber start, kemudian buzzernya
disetting sebagai output. Nah, ini saya kasih indikator bunyi buzzer sebanyak 10 kali atau barangkali bunyinya 5 kali karena toggle. Kemudian buzzernya saya matikan lagi, kemudian saya aktifkan clippernya sebanyak 0,5 second saja. Nah, di dalam loopnya ini saya matikan fungsi atau sketch atau coding lainnya, hanya ada client loop saja dengan reconnected jika terputus. Ini kita akan upload. Saya close. Ini saya pindahkan dulu USB serialnya ke pada MCU kedua. Kemudian saya buka serial monitor. Ini sebelumnya sudah ada. Saya upload ulang. Ctrl U. Kita tunggu. Ini bisa kita clear tampilan lama. Kita tunggu proses upload selesai, sambil nanti kita amati apa yang ditampilkan pada serial monitor ini ketika proses setup. %, 92%, 100%. Ya, Wi-Fi connected, keluar IP-nya, MQTT subscriber start, kemudian brokernya sudah connect. Kita mati, ya, node MCU-nya sudah berkedip, tandanya tickernya sudah jalan. Kemudian untuk publishernya saya demonstrasikan menggunakan MQTT Explorer. Nah, ini jika kita ketik help me misalkan dari lokasi Aprilmart, minimarket Aprilmart, saya publish, apa yang terjadi? Ya, node MCU-nya membunyikan buzzer sebanyak 20 kali atau akan terdengar sebanyak 10 kali karena toggle. Nah, kemudian dia berhenti. Nah, saya coba lagi. Ya, di serialnya juga tampil message arrived dari topik panic button dengan message atau pesan help me dari lokasi Aprilmart. Nah, ini adalah simulasi publishernya menggunakan MQTT Explorer.